Matahari pagi menyapa desa Ciburu dengan sinarnya yang hangat. Udara masih segar, embun belum benar-benar menguap dari dedaunan pisang di pinggir sawah. Di tengah-tengah desa yang sederhana itu, ada sebuah lahan kosong seluas 2 hektare yang hari ini tampak ramai oleh suara manusia dan mesin molen pengaduk semen. Disitulah para kuli bangunan mulai bekerja, membangun sebuah taman edukasi untuk warga. Proyek ini bukan proyek biasa. Ini adalah gagasan dari tokoh yang sudah dikenal luas karena perjuangannya bersama rakyat kecil. Kang Dedi Mulyadi, atau biasa disebut warga dengan akrab, KDM. Ujang, NU Semen NU Parantos diracik teh, bawa ke asisi lapang. Teriak seorang mandor sambil menunjuk lokasi pengecoran. Mang Ujang, kuli bangunan sepuh berumur lebih dari 60 tahun, menyeka keringat dari dahinya. Badannya renta, tapi semangatnya menyala. Di tangannya masih kokoh menggenggam sekop. Di balik wajah keriputnya, tersimpan kebanggaan, ia ikut membangun proyek milik orang yang ia kagumi. Saya MAH bangga, Kang. Sok sanajan tos kolot, asal bisa nyumbang tenaga keutamaan rakyat. Gumamnya lirih sambil menyendok adukan semen. Para kuli yang lain pun bekerja dengan semangat. Mereka bukan pekerja kontrak dari luar kota, tapi warga setempat. Kang Dedi sengaja memilih cara itu, mempekerjakan rakyat kecil agar mendapat penghasilan dan rasa memiliki atas taman yang akan berdiri. Taman itu nantinya akan dilengkapi tempat bermain anak-anak, kebun edukasi, perpustakaan mini dari bambu, bahkan panggung kecil untuk seni tradisional. Konsepnya sederhana tapi mengandung harapan besar. Menciptakan ruang belajar dan rekreasi untuk warga desa yang selama ini tak punya tempat bersantai yang layak. Suasana pembangunan begitu hidup. Ada suara tawa, lelucon dalam bahasa Sunda, dan semangat gotong royong yang terasa mengalir di setiap adukan semen dan setiap pasang bata. Namun di balik semangat itu, ada bisik-bisik kekhawatiran di antara para pekerja. Kang, si Dadan MAH ayuna keur ngider deui. Katanya sih geus denger aya proyek di dieu, kata salah satu kuli dengan suara pelan. Preman terminal? Aduh, asa-asa henteu ngiring damang lamun si Dadan geus mulai nyari jatah. Jawab yang lain, cemas. Mang Ujang hanya diam, menyeka peluh. Ia tahu siapa Dadan, preman lokal yang dulu sering meminta uang keamanan dari para tukang ojek dan pedagang warung. Pria besar berbadan kekar, bertato, dan berwajah garang. Tapi Mang Ujang juga percaya satu hal, selama proyek ini dilindungi niat baik, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan kalaupun nanti Dadan datang, ia siap berdiri, bukan untuk berkelahi, tapi untuk melindungi mimpi rakyat kecil. Suasana proyek masih ramai saat siang menjelang. Terik matahari membuat para kuli bekerja lebih lambat, tapi semangat mereka tak padam. Di bawah naungan terpal biru, Mang Ujang duduk sejenak sambil menyeruput teh manis dari termos kecil yang ia bawa dari rumah. Beberapa pekerja lain ikut beristirahat, membasuh muka dan bercanda ringan. Namun, di balik keramaian proyek itu, dari kejauhan terlihat sosok pria bertubuh besar berjalan pelan tapi pasti. Bajunya lusuh, celana jeans bolong di lutut, dan di lengan kirinya tampak tato naga yang sudah mulai pudar. Dialah Dadan, preman lokal yang sejak dulu ditakuti para pedagang dan buruh di desa. Dadan tidak langsung masuk ke area proyek. Ia berdiri di ujung jalan, mengamati dari jauh. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Proyek gede begini, pasti duitnya ngalir deras. Gumamnya sambil menyulut rokok kretek yang menggantung dari balik telinga. Tanpa permisi, Dadan akhirnya melangkah masuk. Suara sepatunya yang berat terdengar jelas di antara dentingan sekop dan geraman molen. Para kuli yang melihatnya langsung saling pandang. Beberapa dari mereka menunduk, pura-pura sibuk. Mang Ujang bangkit dari duduknya, menatap Dadan dengan sorot waspada. "Heh, urang-urang proyek," kata Dadan lantang, suaranya seperti palu godam yang menghantam ketenangan. "Teu apal aturan di sini kumaha? MUN aya usaha, kudu aya bagian pikeun NU ngatur wilayah." Mandor proyek mencoba mendekat, mencoba bersikap tenang. "Kang Dadan, ieu proyek teh milik pemerintah. Sareng didukung langsung ku Kang Dedi. Urang MAH buruh,
teu boga wewenang ngatur duit. Dadan meludah ke tanah. Goreng pisan. Anjeun pikir bisa kerja di kampung urang tanpa izin? Aturan teh lain ukur ditulis di kertas, tapi dihormatku tindakan. Beberapa kuli mulai gelisah. Ada yang diam-diam melangkah mundur, ada yang menggenggam palu lebih erat. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga. Situasi mulai memanas. Dadan maju beberapa langkah, matanya menyapu area proyek seolah sedang memilih siapa yang akan ia tekan lebih dulu. Mang Ujang berdiri di depan. Kang Dadan, katanya pelan tapi tegas. Sim kuring mohon, ulah ganggu proyek ieu. Urang sadayana damel keur kahadian barudak. Ieu taman, lain mall, lain bisnis pribadi. Dadan menatap tajam ke arah Mang Ujang. Untuk sesaat, ia ragu. Tapi egonya tak mengizinkan ia mundur begitu saja. Ujang, ari anjeun mah tiba heula tukang nasehat. Tapi ayeuna, kaayaan geus beda. Kuring butuh duit. MUN teu aya bagian keur abdi, moal mulus ieu proyek. Tiba-tiba, Dadan menendang ember semen yang ada di dekatnya. Isinya tumpah berantakan. Beberapa pekerja memekik kaget. Ayeuna abdi ulin alus. MUN isukan teu aya duit, abdi datang deui. Sarua atawa leuwih parah. Tanpa menunggu jawaban, Dadan berbalik dan berjalan pergi seperti raja yang baru saja memberi peringatan. Suara sepatunya perlahan menghilang, tapi bayangan ancamannya masih menggantung di kepala para kuli. Mang Ujang menghela napas panjang. Ia menatap adukan semen yang tumpah dan berkata lirih, "Taman keur barudak, tapi diuji ku jalma dewasa nu leungit arah. Kumaha atuh ieu cari tanah." Keesokan harinya, suasana proyek tak seceria biasanya. Biasanya tawa ringan dan obrolan santai mewarnai pagi para kuli, tapi kali ini suasana lebih hening. Beberapa pekerja bekerja dengan gelisah, sesekali melirik ke arah jalan masuk seolah mengantisipasi kemunculan seseorang. Ketegangan masih menggantung sejak kedatangan Dadan kemarin. Mang Ujang datang sedikit lebih pagi dari biasanya. Ia memeriksa peralatan, menyapa satu persatu kawan kerjanya. Ia tahu mereka semua cemas, dan ia sendiri pun tak tenang. Tapi sebagai yang dituakan di antara para pekerja, ia merasa harus menjaga semangat mereka tetap hidup. Ulah sieun ku omongan. Urang damel keur kahadian. Lamun bener jeung niat alus, moal kabendung, katanya sambil tersenyum. Walau senyum itu sedikit dipaksakan. Namun rasa was-was itu ternyata bukan tanpa alasan. Sekitar pukul 10 pagi, Dadan kembali muncul. Kali ini ia tidak sendiri. Dua pria lain menyertainya, berbadan kekar dan berwajah dingin. Mereka tidak bicara sepatah kata pun saat masuk, hanya berjalan perlahan ke tengah area proyek. Para kuli mulai gugup. Salah satu dari mereka, anak muda bernama Asep, menjatuhkan sekop dari tangannya. Suara logam yang membentur tanah membuat suasana makin tegang. Dadan mendekat ke meja kecil tempat mandor biasanya mencatat laporan. "Kumaha? Aya jatahna ayeuna?" tanya Dadan sambil menepuk-nepuk meja dengan keras. Mandor tak langsung menjawab. Ia menatap Dadan, lalu menoleh pada para pekerja, seolah mencari kekuatan. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, salah satu anak buah Dadan menyambar termos teh milik Mang Ujang dan melemparkannya ke tanah. "Ulah sok loba alesan. Urang datang alus, ulah maksa datang goreng." Bentak Dadan sambil menendang tumpukan papan kayu hingga berantakan. Mang Ujang maju perlahan, berdiri di hadapan Dadan dengan tubuh kurusnya. "Kang Dadan, abdi teu sieun. Tapi abdi nyuhun keun, ulah ngancur keun usaha urang sadaya. Anjeun gaduh tenaga, tapi teu kudu dipake ngancam. Hayu urang babarengan, milu kerja." Ucapan itu membuat suasana hening sejenak. Dadan sempat terdiam, bahkan anak buahnya tampak bingung. Tapi wajahnya segera berubah marah. "Ujang, ulah jadi pahlawan di tempat nu lemah. Urang datang isukan deui. MUN isukan ken aya duit, urang rek, bebersih, sakabeh ieu proyek." Setelah melontarkan ancaman, Dadan dan anak buahnya pergi. Tapi kali ini,
Mereka meninggalkan lebih dari sekadar kekacauan. Mereka meninggalkan rasa takut. Beberapa kuli mulai mempertimbangkan untuk berhenti. Takut celaka. Takut keluarganya ikut terancam. Di sudut proyek, Mang Ujang duduk diam. Pandangannya kosong, tapi bukan karena takut, lebih karena sedih. Ia tahu, jika ini dibiarkan, semangat warga yang dibangun dengan susah payah bisa runtuh hanya karena satu orang yang kehilangan arah hidup. Di kejauhan, awan mendung mulai menggantung di langit desa Ciburu. Taman edukasi yang seharusnya menjadi ruang harapan, kini berada di bawah bayang-bayang teror. Tapi jauh di dalam hati Mang Ujang, tekadnya belum padam. Hari itu, hujan turun gerimis sejak pagi. Tanah di area proyek menjadi becek dan licin, membuat para kuli harus lebih hati-hati bekerja. Tapi bukan hanya cuaca yang mengganggu. Semangat kerja mereka menurun drastis sejak teror Dadan semakin menjadi. Beberapa kuli sudah tak datang lagi sejak kemarin, memilih bekerja serabutan di luar proyek. Mang Ujang tetap hadir seperti biasa. Ia membawa payung besar dan termos teh, yang kali ini baru, hadiah dari anaknya karena yang lama dihancurkan. Tapi wajahnya tampak lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan karena beban pikiran yang menumpuk di benaknya. Mandor proyek akhirnya tak tahan juga. Ia mendatangi Mang Ujang saat istirahat siang dan berkata, "Ujang, abdi bade ngalapor ke Yeu ka Akang Dedi. Yeu lain urusan leutik Dewi. Lamun urang tinggal ke bisa hancur Yeu tempat." Mang Ujang mengangguk pelan. "Leres, Kang. Yeu proyek teh simbol harepan. MUN henteu dijaga, baruda urang NU bakal rugi. Hayu, urang bareng lapor." Mereka pun memutuskan menghubungi Kang Dedi Mulyadi secara langsung. Lewat seorang relawan proyek, pesan dikirim ke nomor pribadi Kang Dedi. Tak butuh waktu lama, jawaban datang, "Kuring bakal datang. Teu kudu rame-rame. Sim kuring hoyong ngadenge sorangan." 2 hari kemudian, pagi hari di proyek tampak biasa saja. Tapi ada satu sosok yang berbeda. Seorang pria mengenakan jaket jeans, iket Sunda, dan motor tua bebek masuk ke area proyek. Ia turun, menundukkan kepala, lalu tersenyum kepada para kuli yang mulai mengenali siapa dia. "Kang Dedi," seru Asep, si kuli muda yang sempat ketakutan. Para pekerja mendekat. Meski dalam hati masih banyak kegelisahan, kedatangan sosok yang mereka hormati itu seperti angin segar yang menyejukkan dada. Kang Dedi tidak datang dengan ajudan atau pengawal. Ia datang sendirian, tanpa rombongan, membawa sikap rendah hati dan telinga yang siap mendengar. Ia duduk di tikar bersama para kuli, mendengar cerita Mang Ujang dan Mandor tentang ancaman, pemalakan, dan kekerasan dari Dadan. Saat mendengar nama Dadan disebut, Kang Dedi terdiam sesaat. Ia tampak mengingat sesuatu, lalu mengangguk perlahan. "Kuring apal ka Dadan. Baheula anjeunna oge dulur urang. Tapi lamun geus ngalanggar rasa hormat jeung ngaganggu usaha rakyat, urang kudu nyang hareupanana." Ia tidak memerintahkan polisi, tidak juga mengancam akan menutup proyek. Sebaliknya, ia memutuskan satu hal, ia sendiri akan menemui Dadan. Tapi bukan untuk marah atau menghukum, melainkan untuk bicara dari hati ke hati. Dina saban konflik, urang bisa milih 2 jalan. Ngadenge hate atawa ngawani keun diri jadi musuhna. Abdi pilih nyampeur keun. Dadan teh, sanajan kasar, masih jalma. NU boga luka, meureun. Para kuli bingung. Mandor sempat gelisah. Tapi Mang Ujang mengangguk, dan senyum tipisnya muncul kembali. Kang Dedi teh salawasna boga cara NU lain saperti NU sejen. Mugi aya jalan. Saat Kang Dedi bersiap pergi dari proyek sore itu, ia berpesan, "Tong padam keun semangat. Ieu taman teh bakal jadi. Sanajan aya NU ngahalangan, salila urang silih jaga, moal gugur harepan." Dan sore itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, langit desa Ciburu tampak sedikit lebih terang, meski hujan masih turun ringan. Sore itu, suasana desa Ciburu sedikit lengang. Matahari mulai miring, mewarnai langit dengan semburat jingga yang tenang. Namun,
Di dalam hati Kang Dedi Mulyadi, ada riak gelisah. Ia melajukan motor bebek tuanya perlahan, menyusuri jalan kecil yang mengarah ke rumah Dadan, si preman yang kini menjadi bayang-bayang gelap di tengah proyek rakyat. Ia tidak datang dengan rombongan atau pengawalan. Hanya membawa dirinya, niat baik, dan satu kantong plastik berisi 2 bungkus nasi tutuk oncom. Bukan untuk pamer, tapi sebagai isyarat. Ia datang sebagai saudara, bukan sebagai atasan atau pejabat. Rumah Dadan terletak di pinggir kampung. Sebuah rumah panggung tua dengan halaman penuh rumput liar. Dari kejauhan, Kang Dedi melihat Dadan sedang duduk di bangku bambu, merokok sambil menatap kosong ke jalan. Saat melihat Kang Dedi datang, alis Dadan langsung naik, matanya menyipit tajam. "Kang Dedi," gumam Dadan. Ia tampak heran sekaligus siaga. "Naon maksudna datang ka adieu?" "Naha, rek ngusir abdi." Kang Dedi turun dari motor dan tersenyum. "Abdi datang henteu pikeun ngusir, Dadan. Abdi datang pikeun ngadenge. Keun abdi calik sakedap." Dadan tampak ragu. Tapi entah karena karisma Kang Dedi atau rasa hormat yang masih tersisa, ia mengangguk pelan. Kang Dedi duduk di sebelahnya dan meletakkan 2 bungkus nasi di atas meja bambu. "Sami-sami urang lembur, Dadan. Urang sadayana hoyong hirup layak. Tapi cara NU urang tempuh beda. Abdi terang anjeun nuju susah. Tapi ngahambat kahadean lain jalan kaluar," ujar Kang Dedi, suaranya tenang namun dalam. Dadan diam lama. Ia memandangi asap rokoknya yang mengepul pelan. Di wajahnya tergambar pergolakan batin. Matanya tidak lagi segarang dulu. Yang tampak justru luka-luka lama yang belum sembuh. "Kuring Cape, Kang. Dulur-dulur MAH teu apal. Saur aranjeuna abdi preman, tapi taya NU apal abdi pernah digusur, ditipu, ditinggal pamajikan." Kang Dedi mengangguk. Ia tidak memotong. Ia hanya mendengar. Karena kadang, itu yang paling dibutuhkan seseorang. Ruang untuk jujur, bukan untuk dibenarkan. "Proyek Taman Eta," lanjut Dadan, "saur abdi MAH bakal dikorupsi kawas proyek NU sejen. Makanya abdi rek ngamanfaat keun saencan ditilep NU luhureun." "Tapi ieu sanes proyek biasa, Dadan," jawab Kang Dedi lembut. "Ieu taman keur budak-budak urang. Keur baruda NU hoyong maca buku di tempat teduh. Keur NU teu boga taman, teu boga tempat ulin. Sarua jeung urang baheula." Dadan menunduk. Jemarinya menggenggam rokok yang mulai habis. Ia tak menjawab, tapi sorot matanya mulai berubah. Tak ada lagi amarah. Yang ada hanyalah diam panjang dan tarikan napas berat, seolah menandakan bahwa hatinya mulai runtuh oleh ketulusan. Kang Dedi berdiri dan menepuk pundaknya. "Lamun anjeun hayang balik deui, damel jeung urang, lawang teh terbuka. Tapi lamun anjeun milih ngancur keun, eta hak anjeun. Tapi inget, NU diruksak teh bukan musuh anjeun. Tapi kahadean NU keur dipelaku jalma-jalma leutik." Saat Kang Dedi berjalan kembali ke motornya, Dadan masih duduk diam. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada air yang menggenang di matanya. Bukan karena kalah, tapi karena disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dilawan, kejujuran dan kepedulian yang nyata. Malam turun perlahan di desa Ciburu. Angin lembut membawa suara jangkrik dan gemericik air dari saluran irigasi. Di dalam rumah kayu tua itu, Dadan duduk bersandar di dinding, rokok yang sudah mati tergenggam tanpa disadari. Pikirannya tak tenang sejak pertemuannya dengan Kang Dedi beberapa jam lalu. Biasanya, malam seperti ini akan ia isi dengan tawa keras di warung tuak atau bermain kartu dengan rekan-rekan seperjuangan. Tapi malam ini berbeda. Kata-kata Kang Dedi menggema dalam benaknya. Tentang taman, tentang anak-anak, tentang pilihan yang harus dibuat oleh seorang lelaki sejati. Di rak kayu yang berdebu, Dadan memandangi bingkai foto kecil. Foto itu buram, tapi terlihat sosok perempuan muda dan anak kecil yang digendong. Itulah satu-satunya kenangan yang tersisa dari masa ketika ia masih menjadi bagian dari keluarga. Sebelum ia kehilangan arah. Sebelum kemarahan dan frustrasi mengambil alih hidupnya. "Abdi teu pernah niat jahat, Teh,"
bisiknya pada bayangan masa lalu. Abdi ngan kesel. Cape, teu aya nu ngadenge. Ia berdiri, melangkah ke jendela dan memandang keluar. Lampu proyek dari kejauhan masih menyala, meski hanya remang-remang. Tapi baginya, cahaya itu terasa seperti sinyal bahwa harapan masih menyala, walau kecil dan nyaris padam. Paginya, Dadan tidak ke terminal, tidak ke pasar. Ia malah berdiri ragu-ragu di depan gerbang proyek Taman Edukasi. Tangannya kosong, tak membawa ancaman. Hanya membawa tubuh lelah dan niat yang belum sepenuhnya bulat. Beberapa kuli mulai menyadari kehadirannya. Asep yang melihat dari jauh langsung berbisik ke Mang Ujang. Eta si Dadan, datang Dewi, Kang. Mang Ujang menoleh, menatap dalam-dalam. Tapi yang ia lihat bukan preman dengan dada membusung. Yang berdiri di sana adalah seseorang yang tengah menundukkan ego. Maka, tanpa berkata-kata, Mang Ujang berjalan mendekat. Dadan, sapanya pelan. Kumaha? Dadan menghela napas. MUN masih aya tempat keur abdi. Abdi hoyong damel. Abdi teu nyaho kudu ti mana ngamimitian. Tapi abdi bosen jadi sieun ku dulur-dulur sorangan. Mang Ujang tak langsung menjawab. Ia menepuk bahu Dadan, lalu mengangguk. Sadayana bisa ngamimitian Dewi, dah hirup MAH salamina aya kasempetan. Dadan akhirnya melangkah masuk ke proyek. Ia diberi cangkul, sarung tangan, dan senyum, bukan cibiran. Para pekerja masih menatap heran, tapi perlahan-lahan mereka menerima kehadirannya. Karena mereka tahu, perubahan tidak datang dari ketakutan, tapi dari keberanian seseorang untuk mengakui kesalahannya dan memilih jalan baru. Hari itu, matahari bersinar lebih hangat dari biasanya, seolah ikut menyambut perubahan yang sedang terjadi di proyek Taman Edukasi. Suasana kerja perlahan kembali ramai dan bersemangat. Tapi ada satu hal yang membuat suasana berbeda. Dadan kini ikut mencangkul, mengangkat batu, dan memikul pasir bersama para kuli lainnya. Awalnya, para pekerja masih canggung. Asep, yang dulu paling takut, kini sesekali mencuri pandang. Ia tak percaya orang yang dulu menendang ember semen kini sibuk menyusun bata dengan tangan yang kotor dan peluh bercucuran. Tapi waktu berjalan, dan kejujuran tak bisa dipalsukan. Dadan tidak banyak bicara. Ia lebih banyak bekerja. Saat yang lain istirahat, ia tetap memindahkan pasir. Saat molen macet, ia yang pertama membuka baut dan mencari penyebabnya. Mang Ujang memperhatikannya dari kejauhan, sesekali tersenyum kecil, seolah melihat seorang anak yang akhirnya pulang. Suatu hari, saat kerangka taman mulai berdiri, Mandor memanggil semua pekerja untuk menyusun bagian tengah. Panggung kecil untuk pertunjukan dan dongeng anak-anak. Panggung ini dianggap sebagai simbol utama Taman Edukasi tersebut. Dadan berdiri di sisi panggung, memegang kayu balok sambil menatap kosong. Ia teringat sesuatu, masa kecilnya, ketika pernah ikut lomba baca puisi di balai desa. Suaranya dulu lantang, bahkan membuat ibunya menangis bangga. Tapi setelah ibunya meninggal dan rumah digusur, suara lantangnya berubah menjadi bentakan penuh amarah. Mungkin ieu waktuna abdi ngaganti bentakan jadi panggung keur nu lian. Gumamnya sambil mulai mengebor kayu penyangga. Satu insiden kecil terjadi saat salah satu kuli hampir tertimpa tumpukan besi yang miring. Dadan, tanpa pikir panjang, meloncat dan menahan besi itu dengan tubuhnya. Tangan kanannya tergores cukup dalam. Darah mengalir, tapi ia hanya tertawa kecil. Nya kitulah, sakali jadi tukang, sakalian jadi tameng. Para kuli berkumpul di sekelilingnya, menolong mengobati lukanya. Asep bahkan berani memanggilnya, Kang Dadan, dengan nada yang jauh lebih akrab dari sebelumnya. Setelah beberapa hari, perubahan sikap para pekerja semakin terasa. Dadan tak lagi dianggap ancaman. Ia sudah menjadi bagian dari keluarga proyek. Bahkan warga sekitar yang dulu menunduk bila bertemu Dadan, kini mulai menyapa dengan senyum kaku yang perlahan mencair. Suatu sore, Kang Dedi datang lagi. Kali ini bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk melihat progres. Ia berjalan di antara para pekerja,
Lalu matanya tertuju pada Dadan yang sedang mengecat dinding panggung dengan anak-anak muda. "Dadan?" sapa Kang Dedi. Dadan menoleh, lalu berdiri tegak. Tapi tak seperti dulu, kini ia menatap lurus dengan sorot mata yang jernih. "Kang, hatur nuhun parantos masihan abdi kasempetan. Teu sadayana jalma boga heit gede pikeun mere jalan balik." Kang Dedi tersenyum lebar. "Sakabeh urang layak pikeun jadi bagian ti kahadean. Urang ngan butuh niat jeung sikep." Panggung hampir selesai. Tapi yang benar-benar berdiri tegak hari itu bukan hanya struktur kayu dan semen, melainkan juga seorang Dadan, yang memilih untuk membangun, bukan menghancurkan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari pagi menyinari desa Ciburu dengan hangat, seolah ikut merayakan momen bersejarah itu. Taman edukasi yang dulu hanya sebidang tanah kosong kini telah berubah menjadi tempat yang penuh warna, tawa, dan harapan. Warga desa berkumpul di sekitar taman. Anak-anak bermain di ayunan dan perosotan, sementara orang tua duduk santai menikmati udara segar. Spanduk besar bertuliskan, "Peresmian Taman Edukasi Ciburu," terpampang di pintu masuk, menjadi saksi perjalanan panjang yang penuh liku. Kang Dedi Mulyadi berdiri di podium, mengenakan kemeja putih rapi dan senyum hangat. Di sampingnya, berdiri Mang Ujang dan Dadan, yang kini terlihat lebih bersih, rapi, dan penuh percaya diri. "Alhamdulillah, taman ini bukan hanya hasil kerja keras kita semua, tapi juga simbol kebersamaan dan harapan baru," ucap Kang Dedi dengan suara tegas namun penuh kehangatan. Dadan menatap sekeliling taman dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka bisa berada di sini, berdiri bersama mereka yang dulu ia ancam dan ganggu. "Hatur nuhun, Kang Dedi." "Hatur nuhun sadaya, parantos masihan abdi kasempetan dewi," ujarnya lirih, suaranya bergetar. Mang Ujang menepuk punggung Dadan dengan bangga. "Sakumaha bae urang salah, salawasna aya jalan balik lamun urang daek ngarobah diri." Seorang anak kecil menghampiri Dadan, menaruh lukisan kecil bertuliskan, "Terima kasih, Kang Dadan," di tangannya. Dadan tersenyum tulus, air mata menetes perlahan. Kang Dedi melanjutkan, "Taman ini adalah milik kita bersama. Tempat di mana anak-anak bisa belajar, bermain, dan bermimpi. Mari kita jaga dan rawat bersama." Acara peresmian diwarnai dengan pentas seni anak-anak, dongeng dari Kang Dedi, dan senyum lebar para warga. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi kebahagiaan. Dadan yang dulu menjadi simbol ketakutan, kini berubah menjadi lambang harapan. Ia bahkan memimpin kelompok kerja kecil yang menjaga kebersihan taman setiap hari. Saat matahari mulai tenggelam, Kang Dedi berdiri di tengah taman, melihat sekitar. Ini bukan akhir, tapi awal. Awal dari perjalanan panjang membangun desa yang lebih baik. Warga bertepuk tangan meriah, dan suara tawa anak-anak menggema. Di bawah langit jingga senja, harapan baru terbit di desa Ciburu.